Inilah dia, Mongol. Kayaknya yang tadi agak ragu ke makhluk hidup. Padahal gue makhluk hidup. Buktinya gue napas. Sekalipun hidung gue pesek. Orang bilang kalau hidung pesek susah laku. Padahal menurut gue hidung pesek atau hidung mancung, yang penting lubangnya 2. Itu. Dan gue boleh jujur, gue udah 18 tahun di Jakarta. Udah 14 tahun di Jakarta. Dan gue melihat mulai dari pertama kali gue masuk Jakarta sama kerusuhan. Dengan muka gue kayak begini, mata sipit, itu gue tertekan waktu itu. Di Tanjung Priok, gue ketemu perusuh. Ditanya, lu gue bilang bukan. Kok mata lu sipit? Emak gue ngidam mandi laut dulu. Selamat. Karena mata gue agak kulit hitam, gak cocok, gak matching. Gue jalan sama orang Cina, foto bareng, dipikir gue sopirnya, sumpah. Dan gue melihat dan itu terjadi. Pertama kali gue masuk Jakarta 98, gue dipikir copet. Dan itu pun sampai sekarang. Kadang kalau kita kalau gue pribadi naik Transjakarta, sepenuh apapun Transjakarta jam 5 sore, gue masuk, ibu-ibunya langsung minggir semua, ambil tasnya dikempit. Gue tertekan. Apa salah gue? Gue kurang ganteng. Yang lu tak salahin kan mak gue sama bapak gue. Mungkin gak boleh nginjek kodok, dia nginjek kodok. Akhirnya yang lahir anaknya yang jadi kodok, gak ada masalah. Gue dengan muka kayak begini suka tertekan. Gua kalau mau foto nggak perlu miring, dimarahin melulu. Gua pernah foto di Sentiong, bro. Gua foto masuk ke studio foto buat bikin KTP. Abangnya ngomong, oke duduk bro, duduk. Oke agak ke kiri dikit. Kebanyakan. Oke 2, 3, cuci. Merem. 3 kali. Sakit hati tukang fotonya, akhirnya dia teriak, oke duduk bro, duduk. Kanan dikit, melotot. Nah jadi. Ada di foto KTP gue. Ganteng sih itu, mata gue gede banget. Tersiksa kalau gue foto. Jadi gue tinggal di Jakarta. Pertama di Tanjung Priok. Habis dari Tanjung Priok, gue belajar untuk nyari sesuatu yang lebih. Karena buat gue Tanjung Priok kalau malam minggu agak nggak enak ya. Karena banyak kan mabuk di terminal, dengan muka kayak gue begini agak nggak enak. Dipikir lu baru habis nyepet di mana bang? Bagi dong. Nggak enak. Padahal gue baru habis pulang kerja. Akhirnya gue merosot ke Jakarta Selatan. Jakarta Selatan adalah daerah yang paling enak karena jarang banjir. Ada sih banjir, tapi kebetulan gue dapetnya daerah yang gak banjir. Cuma yang gak enaknya satu. Jam 4 pagi berisik. Ibu-ibunya nawarin gemblong. Ya ampun, harusnya ngetok cuman sekali. Gak pakai begini, ketoknya mukul begini. Mas Mongol bangun. Gue bilang aduh gue kan baru bobo. Nah, ternyata lu tahu kan bobo bahasa alay. Cie, yang nyangkut lebih alay lagi. Ya kan? Biarin aja, justru dengan ada alay kita makin bagus. Cuman akhirnya muncul bahasa yang tidak bagus. Sebenarnya soal bahasa yang nggak bagus udah dari dulu. Orang Makassar bahasanya pasti ditambah ji atau mi. Gua orang Manado makan di tempat orang Makassar. Pasti orang Makassar nanya begini, makan mie. Lah kan gua mau makan coto. Lah kan makan mie. Ketemu orang Kupang atau Indonesia Timur, coba kalau nggak percaya tanya sama orangnya, Bapak sudah makan belum? Dia akan jawab 1, belum sudah. Nah lu udah makan apa belum? Kan ada iklannya. Katong ambil air so dekat. Adi sudah sana makan, ada ayam spesial tuh. Nah itu iklannya. Enggak? Ketiga, bahasa Indonesia bahasa yang paling aneh lagi adalah Manado. Gua sebagai orang Manado kadang-kadang suka absurd. Kenapa? Coba tanya sama orang Manado, lu tadi makan pakai apa lauknya? Pasti dia akan jawab ikan ayam. Lu makan ikan apa lu makan ayam? Ya kan lu Tapanuli Tengah, lu ketemu orang, bu pesen es teh manis, sampai kiamat nggak dateng karena di sana namanya manis dingin. Iya. Oh anak UI ya? Oh gila sekolahnya keren. Danaunya ya. Gua doyan gelinding di situ sumpah. Waduh, lelenya gede banget sumpah. Gua udah pernah lihat. Mau gua pancing ditegur sama dosennya, gua lepas. Kalau gua dianggap 363 kan. Tapi gua boleh jujur, UI keren. Gua dulu pingin kuliah di UI. Cuman gak ada yang percaya kalau gua bisa jadi mahasiswa. Serius, gua pas datang mau bawa itu dibilang, oh nggak jualan koran di sini bang, udah ada. Susah. Kalau Raditya Dika bisa.
Beliau ganteng. Follower 3.000. Follower ya aja, tolong add gue dong. Boleh ya kakak ya? Minta 10.000 aja. Iya. Benar? Benar. Aku cinta kamu deh. Iya. Sekian dan terima kasih kau Mongol. Tangan buat Mongol. Sini Ngol. Jangan pegang dong, kita kan bukan murim. Iya. Mongol. Ah. Teh manis itu apa, manis dingin? Manis dingin. Kalau Mongol ini manis mengerikan ya kalau kita lihat. Tepuk tangan buat Mongol sekali lagi. Setelah yang satu ini. Kepergian Ustadz Jeffrey Al-Bukhari tidak hanya meninggalkan kedukaan mendalam bagi keluarga dan jamaahnya saja, namun juga meninggalkan beberapa keinginan dan cita-cita almarhum selama hidupnya yang belum sempat terwujud. Salah satunya adalah membangun pondok pesantren untuk mendidik para santrinya. Minimnya dana tidak menyurutkan niat almarhum Uje untuk membangun pondok pesantren di kawasan Cikeas, Bogor. Sepeninggal Ustadz Jeffrey, pihak keluarga berencana meneruskan impian sang Ustadz memiliki pesantren yang diberi nama As-Sahabah itu. Gayung pun bersambut dengan dukungan donasi dari berbagai pihak kepada keluarga almarhum. Antara lain dari Dwiki Darmawan, Samuel Zilguin, Pierre Bruno, dan selebriti yang tergabung dalam Celebrity Golf Club yang Rabu kemarin memberikan donasi kepada keluarga almarhum Uje. Ini diterima langsung oleh keluarga dan juga anak-anak dari Ustadz Jeffrey, karena memang istri dari Ustadz Jeffrey masih belum bisa bertemu dengan orang. Ya, saling dong sama Om. Nah, amin. Tepuk tangan dong yang meriah buat. Terima kasih kepada penyelenggara atas undangan ini untuk memberikan donasi kepada keluarga almarhum. Terima kasih aja. Donasi yang diterima oleh keluarga almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari merupakan hasil dari acara turnamen golf antar selebriti itu. Sebagai salah satu penggagas acara, Dwiki Darmawan juga minta rekan-rekannya untuk menggalang dana bagi pesantren yang direncanakan oleh Ustadz Jeffrey. Niat baik tersebut tak lepas dari kedekatan dirinya dengan Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Kita memang berniat ada unsur charity-nya, kemudian salah seorang peserta ataupun ketum kalau nggak salah Mas Papang mengusulkan, bagaimana kalau mendukung pesantren Uje, kan bagus. Di mana almarhum Uje ada sahabat kami semua di sini, sehingga secara aklamasi, wah itu pas banget gitu. Saya cukup dekat dengan beliau, terutama di masa-masa awal beliau meniti karir sebagai di bidang dakwah. Saya tahu banget kalau beliau itu mempunyai suara yang sangat bagus, dan saya dengan membantu waktu itu, kalau tidak salah Mas Agus Idwar ya, untuk memproduksi album perdana beliau, Astagfirullah, yang itu. Dan saya merekamnya, dan saya mengaransemennya sendiri. Samuel sendiri menyenangi golf karena menyadari bahwa olahraga ini sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuhnya. Oke, pemirsa, saya lagi main golf, pasti kan kelihatan dari lapangannya dan segala macam. Dan kebetulan ini adalah turnamen pertama, dalam arti kata turnamen pertama tuh yang diselenggarakan oleh CGC. CGC adalah Celebrity Golf Club. Jadi ini adalah turnamen pertama. Jadi ada kita punya komunitas kaum selebriti itu. Nah, kita mengadakannya itu di lapangan golf di Palm Hill ini. Karena ya mungkin kita belajar disiplin, belajar konsentrasi juga, dan mungkin kalau kita punya bisnis kayak ada lobby yang mesti kita lobby siapa, nah kita di sini tempatnya ngelobi orang, terus juga ya pokoknya sehat, pemandangannya bagus, segar, hijau. Masih menjalani
membangun Indonesia baru, menjunjung demokrasi, memilih wakil rakyat yang aspiratif, akan dipaparkan di talk show ini. bersama kami. Saksikan Indonesia baru Bersama mimpi artis jadi wakil rakyat. Rabu 22 Januari jam 11 malam hanya di